Cek. Halo sobat Ime. Kita gas lagi dah Love Profile. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan kali ini gue take voice di rumah mertua coy. Dan mungkin aja suaranya agak sedikit berbeda ya. Karena kalau misalnya gue gak take voice sekarang, gak upload, jadi nanggung, sayang kali kan. Jadi ya udahlah, kita gaskan aja lah Love Profile-nya. Dan kalau misalnya agak sedikit lebih menggema, tolong dimaklumi aja ya coy ya. Namanya juga kamar pengantin ya. Barang-barang belum banyak. Waduh. Yaudah langsung aja kita gaskan Love Profile-nya. Review sedikit dari pas sebelumnya. Saat ini Pak Tuaji dia sungguh sangat luar biasa. Dia menunjukkan aksi yang luar biasa gila. Dia mengalahkan Demonic Beast dan juga Cultivator Ibis setelah dia melihat Sovereign rekan saudara seniornya diperlakukan seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Tuaji kini membuat Sovereign dia justru malah termotivasi untuk menjadi jauh lebih kuat. Dan inilah kenapa Sovereign sangat menghormati Pak Tuaji walaupun Pak Tuaji levelnya ada di bawah dirinya. Dan untuk Pak Tuaji dia juga sungguh sangat senang ketika dia dapat melakukannya, dan ini adalah hal yang luar biasa. Apalagi Sovereign dia dapat naik tingkat dalam satu hari, langsung naik dari rank 1 langsung ke rank 4. Dan mendengar itu semua tentunya mengejutkan bagi mereka berdua. Dan untuk Dongli dia juga bertanya kepada Pak Tuaji apakah masternya ini menyesal telah melakukan seperti itu hingga membuat dirinya justru malah tertinggal oleh Sovereign karena berhasil memicu bakat yang ada di dalam tubuh dari Sovereign. Tapi di sini untuk Pak Tuaji alih-alih dia menyesal justru dia malah senang dan dia juga berujar aku justru benar-benar ingin melakukannya lagi, ucap dari Pak Tuaji yang membuat Dongli yang mendengarnya dia berujar, baiklah, aku mengerti. Terima kasih Master atas pengajarannya, ucap dari Dongli yang membuat Pak Tuaji dia pun bingung. Pengajaran apaan? Memangnya apa yang aku ajarkan? Tanya dari Pak Tuaji. Dan untuk Dongli dia berujar, jika suatu saat nanti bencana itu datang dan tidak dapat dihindari, aku pasti akan bertindak seperti apa yang telah dilakukan oleh Master dan aku tidak akan pernah menyesalinya, ucap dari Dongli yang membuat Pak Tuaji dia sungguh sangat senang dengan apa yang ada di pikiran dari muridnya. Seperti yang diharapkan dari murid Ji Cangkong, luar biasa. Ucap dari Pak Tuaji. Tapi di sini untuk Li Xiaogi dia berujar, sebelum kau melakukannya, aku duluan lah yang melakukannya, ucap dari Li Xiaogi. Tapi di sini ketika mereka sedang berbicara dan juga bersenda gurau, di sini ada yang berujar, Master Sekte Lu, bolehkah kami masuk? Ucap dari dua orang ini yang membuat Li Xiaogi dia pun baru ingatlah. Iya juga, ada mereka juga tadi ya. Aduh, aku lupa, ucap dari Li Xiaogi. Maka dari itulah kini Li Xiaogi dia pun membuka portal dan mengizinkan mereka berdua untuk masuk. Dan ketika mereka telah masuk di sini, tentunya mereka berdua menyapa Pak Tuaji yang merupakan Defense Sword. Kami menyapa Senior Ji, ucap dari mereka berdua. Dan untuk Pak Tuaji melihat kekuatan level yang dimiliki oleh dua orang itu membuatnya berujar, Netherwood dan juga Arhat. Ternyata mereka lebih lemah daripada murid yang aku ajarkan. Dan tentu saja dalam hal mengejar justru akulah. Tidak ada satu orang pun yang dapat menandingi Ji Cangkong. Ucap dari Pak Tuaji yang justru malah membanggakan dirinya dan membandingkan muridnya Dongli dan juga dua murid-murid itu. Sedangkan untuk Dongli, dia pun tahu kalau masternya pasti sedang memikirkan hal-hal aneh. Tapi di sini Pak Tuaji dia juga tertarik dengan si biksu dan itu membuatnya berujar, kau sangat menarik. Jadi biksu muda, kenapa kau tidak membuka mulutmu dan sedikitlah berbicara untuk orang tua ini, ucap dari Pak Tuaji. Tapi di sini untuk biksu dia pun enggan melakukannya dan dia hanya menggelengkan kepala. Dan untuk Pak Tuaji dia pun paham kalau si biksu ini nggak boleh sembarang ngomong dan itu justru membuatnya tertawa. Ya, aku ngerti, ucap dari Pak Tuaji. Dan untuk Li Xiaogi dia juga bertanya kenapa mereka berdua datang ke Sektemo. Tapi di sini untuk mereka berdua, mereka pun datang awalnya ingin mendapatkan sebuah bimbingan dari Li Xiaogi. Tapi mereka juga tahu kalau bencana besar akan muncul di Kingzhou dan itu membuat mereka agak sedikit gimana gitu. Masa iya datang-datang minta pencerahan, tapi kami pikir ini bukan waktu yang tepat, ucap dari mereka di dalam hati. Maka dari itulah di sini mereka pun mengurungkan niatnya dan juga berujar, Master Sekte Lu, situasi yang ada di Kingzhou ini sepertinya lebih penting lagi. Jadi apakah ada sesuatu yang bisa kami bantu? Tanya, ucap dari gadis ini. Dan untuk Li Xiaogi dia pun mengatakan tidak.
Situasi yang ada di tempat ini tidak hanya berlaku kepada Kingzo. Ucap dari Lee Xiaoqi yang mengejutkan bagi mereka berdua, yang artinya mereka pun paham kalau bencana ini bukan cuma di Kingzo tapi di seluruh dunia Tianshuan, dan hal itu pun dibenarkan oleh Lee Xiaoqi. Ya, tapi kalian tidak perlu berekspresi sampai seperti itu. Bencana itu memang sudah dekat, tapi bukan berarti akan datang dalam waktu dekat. Kita masih punya waktu untuk dapat bersiap, ucap dari Lee Xiaoqi yang membuat mereka berdua akhirnya dapat bernafas lega. Jadi selama masih ada waktu, pasti masih ada juga waktu untuk melakukan sebuah persiapan. Maka pasti masih ada jalan, ucap dari gadis itu. Tapi di sini untuk Patu Haji, dia pun tahu maksud kedatangan dari bocah-bocah ini, dan itu membuatnya berujar, masih ada waktu. Jadi kalian tidak perlu lagi menyembunyikan niat kalian. Kalian datang pasti ingin melakukan sebuah hal kan? Aku tahu kalian pasti datang seperti Yue, ingin menantang, ya kan? Ucap dari Patu Haji yang membuat kedua orang itu nggak bisa ngelak, dan itu membuatnya berujar, senior, Anda mengetahuinya? Yup, tentu saja. Apa yang memang tidak diketahui oleh orang tua ini? Aku juga melakukannya, dan aku sering melakukannya juga kepada saudara seniorku, ucap dari Patu Haji. Dan untuk mereka berdua, akhirnya mereka pun mengutarakan niatnya. Ya, itu memang benar sih, itu memang niat kami. Tapi pantaskah kami meminta bimbingan di situasi yang seperti ini? Ucap dari mereka yang agak sedikit enggak enak hati. Tapi untuk Lee Xiaoqi, dia pun tahu kalau ini memang rencana dari Patu Haji. Orang tua ini jelas dia mengipasi api. Sepertinya dia belum cukup untuk dapat melihat domainku yang sebelumnya kah, pikir dari Lee Xiaoqi. Tapi ya sudah, karena bencana Tianshuan akan segera datang, aku akan menjadi katalis, ucap dari Lee Xiaoqi. Karena sejatinya Yue dan juga Qian, mereka sudah sangat bersemangat, dan mereka maupun pertumbuhan mereka juga kecil, pelan, tapi sejatinya mereka melakukannya dengan kecepatan penuh. Dan itu membuat mereka yang setelah mendapatkan bimbingan dari Lee Xiaoqi, mereka menjadi memiliki sebuah motivasi untuk menjadi jauh lebih kuat. Dan untuk dua orang lainnya lagi, aku akan melakukannya pula. Kalian berdua menjadi seorang protagonis yang ada di dunia Tianshuan ini. Dan ini adalah kesempatan bagi kalian untuk menerima pukulan, ucap dari Lee Xiaoqi. Dan di sini Lee Xiaoqi dia berujar, baiklah, karena kalian ingin mendapatkan sebuah bimbingan, panduan, oke, tidak masalah, ucap dari Lee Xiaoqi yang kini dia mengeluarkan pedang miliknya. Dan untuk kedua orang ini tentunya mereka pun mengucapkan terima kasih. Baiklah, terima kasih. Kalau begitu kami mohon pencerahannya Master Sekte Lu, ucap dari mereka berdua. Dan di sini untuk gadis ini dialah yang akan maju duluan. Akulah yang akan maju, ucap dari gadis itu. Tapi untuk Lee Xiaoqi dia berujar, tidak perlu. Majulah kalian berdua, ucap dari Lee Xiaoqi. Dan kini dia pun langsung melepaskan auranya, dan dia juga langsung mencoba untuk langsung melepaskan sebuah serangan yang membuat kini mereka berdua langsung menghindarinya. Energi yang sangat padat, ucap dari gadis ini. Dan untuk Lee Xiaoqi yang melihat mereka berdua melayang ke udara, dia pun mencoba untuk dapat menganalisanya dengan bantuan dari sistem. Dan ketika sistem menganalisa di sini, dia pun tahu kalau saat ini ternyata si biksu dia saat ini ada di level 53, sedangkan untuk gadis itu yang bernama Beilu dia ada di level 51. Satu level 53, satu level 51. Tidak ada yang perlu ditakutkan dari kemampuan mereka, ucap dari Lee Xiaoqi. Dan sekarang, aku akan memberikan mereka sedikit kejutan, ucap dari Lee Xiaoqi yang kini dapat melesat ke udara. Dan untuk Dongli, yang melihat aksi yang ditunjukkan oleh Lee Xiaoqi membuatnya agak sedikit kesal pula. Kakak, kenapa dia melepaskan energi spiritual seperti itu? Dia hanya ingin membuat orang terkesan kan? Karena itu sejatinya nggak ada gunanya, ucap dari Dongli. Dan mereka kini yang ada di atas sana membuat murid-murid yang ada di sektemu mereka pun tahu kalau sepertinya, teman-teman lihat, mereka akan bertanding lagi, ucap dari mereka. Dan mereka juga tahu kalau saat ini 2 lawan 1. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Dan ini adalah hal yang memang biasa dilakukan oleh Master Sekte Lu. Lihat, kali ini mereka akan melawan 2 rank 5 di atas, ucap dari orang-orang ini. Dan untuk di atas sana sendiri saat ini untuk gadis Beilu, dia pun langsung bersiap. Dan dia langsung mengeluarkan item miliknya, dan dia bersiap untuk melepaskan sebuah serangan. Begitu juga dengan si biksu botak, dan juga langsung mengeluarkan item miliknya, dan dia juga mulai bersiap. Dan di sini karena memang 2 lawan 1 membuat gadis ini dia berujar, Master Sekte Lu, mohon maafkan kami.
Karena sejatinya kau sendirilah yang bersikeras untuk 2 lawan 1, ucap dari gadis ini. Dan untuk Lee Seok-gi, dia juga berujar, ya aku mengerti dan aku sarankan kalian berdua seriuslah sedari awal. Kalau tidak, kalian berdua akan cepat kalah, ucap dari Lee Seok-gi yang membuat gadis itu agak sedikit kesal. Master Sekte Lu, aku tahu reputasimu sungguh luar biasa, tapi mohon jangan untuk melakukan jangan memandang rendah orang lain kah? Maksudmu? Ucap dari Lee Seok-gi yang membuat guys ini agak sedikit ternotis. Dan untuk Lee Seok-gi, dia berujar, tidak. Aku tidak pernah meremehkan kalian berdua. Aku hanya mengatakan kebenarannya. Ucap dari Lee Seok-gi sebelum dia kini membangkitkan 2 domain miliknya. Membangkitkan 2 domain miliknya di hadapan dari gadis itu dan juga si botak. Dan untuk mereka berdua, mereka pun juga cukup terkejut dengan apa yang mereka lihat. Dua domain. Di sini guys, ini mereka pun shock bagaimana bisa seseorang memiliki 2 domain. Dan untuk para murid-murid luar, mereka juga bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Teknik apa itu? Apakah itu teknik pemanggilan? Apakah itu adalah Susanoo? Oh, pikir dari mereka. Tapi di sini mereka juga tahu kalau ada sebuah forum yang membahas kalau ketika mereka telah mencapai level 51, mereka dapat membangkitkan kekuatan domain. Tapi yang mereka tahu, domain setiap orang hanya dapat dibangkitkan 1. Tapi bagaimana bisa Lee Seok-gi membangkitkan lebih dari 1 domain? Dan itu membuat mereka pun berpikir, apakah Master Sekte Lu itu curang? Hei, bagaimana bisa dia melakukannya? Pikir dari orang-orang ini. Namun di atas sana, untuk gadis ini sendiri, dia pun merasakan kalau ada yang janggal dengan domain yang dikeluarkan oleh Lee Seok-gi. Hei, domainnya sangat aneh. Bahkan energi spiritualku juga terkuras. Ucap dari gadis ini yang merasakan kalau energi spiritualnya mulai tertarik diserap oleh Lee Seok-gi, dan itu memaksa dirinya juga nggak bisa main-main lagi, dan dia langsung mengeluarkan domain miliknya. Dan dia juga berujar, botak, dia bukan lawan biasa, jangan remehkan dia dan jangan lagi menahan diri, ucap dari gadis ini. Dan untuk si botak, dan dia pun tahu apa yang harus dia lakukan, dan dia kini membuka penutup mulutnya untuk melakukan tindakan yang cukup serius. Dan untuk gadis ini, dia pun langsung menyiapkan item miliknya, dan dia juga berujar, baiklah, aku akan menyerang duluan, ucap dari gadis ini yang kini dia pun melepaskan serangannya ke arah Lee Seok-gi. Dan untuk Lee Seok-gi, domain yang dimiliki oleh gadis ini sepertinya memiliki sebuah efek yang dapat memberikan sebuah serangan berturut-turut. Luar biasa. Tapi sejatinya, hal ini tidaklah berguna. Justru inilah malah membantuku untuk dapat mengumpulkan buffku, ucap dari Lee Seok-gi. Karena memang setiap serangan yang diberikan oleh gadis itu yang cukup banyak membuat Lee Seok-gi justru malah tersenyum, karena ini dapat membuat dirinya mengumpulkan poin-poin sebelum dia melepaskan serangan kritikal miliknya. Dan untuk Lee Seok-gi, dia pun menahan itu semua, melepaskan bila-bilanya untuk dapat menahan ini semua, dan itu membuat Lee Seok-gi dia mengumpulkan chance untuk melepaskan critical hitnya. Sedangkan di bawah sana untuk Dongli yang melihat domain milik gadis itu, dia pun tahu kalau sepertinya domain yang dimiliki oleh wanita itu mengunci kekuatan aura, dan itu dibenarkan oleh Pak Tua Ji. Tapi di sini Pak Tua Ji dia juga penasaran domain apa yang telah dibangkitkan oleh Dongli. Hei Dongli, domainmu apa? Ucap dari Pak Tua Ji yang membuat Dongli dia pun enggan menunjukkannya kepada Pak Tua Ji, dan sesuai dengan aturan dan juga kontrak yang mereka katakan sebelum ketika mereka ijab jadi murid dan juga guru. Di sini Dongli pun enggak mau menunjukkan domain yang dia miliki, yang membuat Pak Tua Ji dia pun kesal. Bahkan aku masternya aja nggak tahu domain muridku sendiri, ucap dari Pak Tua Ji. Tapi melihat Pak Tua Ji yang agak sedikit bersedih membuat Dongli dia berujar, master, jika ada kesempatan aku pasti akan membiarkan kau melihat domainku master, ucap dari Dongli yang membuat Pak Tua Ji dia pun senang. Benarkah? Hei, ingat ya kata-katamu, kau tidak bisa menariknya lagi loh, ucap dari Pak Tua Ji yang dijanjikan dapat melihat domain yang dimiliki oleh muridnya. Dan kan di atas sana sendiri saat ini Lee Seok-gi dia pun menghentikan setiap serangan yang diberikan oleh gadis itu. Sepertinya semua telah diakumulasikan, dan kini aku dapat meningkatkan kemampuan hingga 50%, ucap dari Lee Seok-gi. Dan untuk gadis ini, dia pun juga bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Apa-apaan ini? Biasanya orang-orang akan kelelahan ketika dia menahan seranganku, tapi kenapa dia terlihat semakin kuat seiring berjalannya waktu, ucap dari gadis ini. Dan dia juga merasakan kalau kini tubuhnya juga mulai lelah dan tubuhnya gemetar serta energi spiritualnya juga mulai terserap habis, dan itu membuatnya berujar, apa-apaan ini? Apakah ini adalah kemampuan domain dia yang lainnya kah? Energi spiritualku ini akan habis. Aku tidak bisa bermain seperti ini, ucap dari gadis ini. Dan untuk Lee Seok-gi
Yang melihat garis itu sepertinya mulai kehabisan energi spiritual membuatnya berujar, "Hei, sudahkah kau selesai?" ucap dari Shogi, dan itu membuat garis ini dia pun kesal. "Cih, aku masih bisa melakukannya lagi," ucap dari garis ini, yang kini dia pun menyiapkan lebih banyak serangan yang akan datang ke arah Shogi. Tapi ketika gadis itu dia akan melepaskan serangannya, kini Shogi lah yang melakukan sebuah inisiasi. "Hei, kau terlalu lambat dan sekarang adalah giliranku," ucap dari Shogi, yang kini akan melepaskan semua serangan. Dan untuk gadis itu dia pun tahu kalau kali ini jaraknya sudah terlalu dekat dan ini akan sangat berbahaya. Dan untuk Shogi ketika dia akan melakukannya di sini, ada sesuatu yang datang ke arah dirinya, dan itu ternyata berasal dari sebuah serangan dari sisi lain, dan itu membuat Shogi kini dia pun mengangkat jari kirinya ke udara untuk menyerap energi spiritual yang akan datang ke arah dirinya, dan itu adalah serangan yang diberikan oleh si botak. Dan untuk Shogi dia pun menarik energi spiritual, menyerapnya semua di lengan kirinya, dan ketika si botak dia akan melepaskan domain miliknya di sini, gadis ini dia pun sungguh sangat senang. Ya, adalah sebuah kesempatan, dan jika dapat merusak domain milik Shogi, kita memiliki waktu untuk melakukan serangan counter, ucap dari gadis ini. Tapi ketika si botak akan melepaskan sebuah serangan, Shogi justru dia malah mengangkat dua jarinya ke udara, dan itu membuat si botak mulutnya langsung disumpel oleh Shogi. Mulutnya langsung disegel oleh Shogi, yang membuat si botak nggak bisa ngomong. Mulutku tidak bisa bicara, ucap dari si botak, dan itu membuat Batu Haji yang melihatnya dia tertawa. Menarik, ucap dari Batu Haji, yang membuat Dongli dia pun bingung. "Master, ada apa? Apa yang terjadi dengan si biksu itu? Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu," ucap dari gadis ini, yang membuat Batu Haji dia merujuk. Biksu kecil itu dia mengembangkan sebuah teknik yang disebut sebagai Diwan Sekte Buddha atau Silent Zen. Pada hari-hari biasa dia tidak akan berbicara, tapi begitu dia melakukannya, itu akan menyebabkan resonansi langit dan juga bumi. Dan jika dia mengatakan menyala, maka api akan menyala. Dan jika dia menyuruh angin bertiup, maka langit dan bumi juga akan membuat angin bertiup, ucap dari Batu Haji, yang membuat Dongli dia apa? Kalau begitu bukankah itu adalah perintah mutlak? Ya memang seperti itu sih tekniknya. Tapi teknik Diwan ini terkait erat dengan rank kultivasi yang dia miliki, dan jika dia tidak berhati-hati maka tubuhnya akan dan daunnya juga akan menghilang. Mendengar hal itu tentunya mengejutkan bagi Dongli. Dengan kekuatan yang seperti itu ternyata memiliki efek balik yang luar biasa juga. Tidak heran kakak dia menggunakan kekuatan air untuk menutup mulut si bocah itu. Kakak dia hanya ada di rank 5, tapi ternyata dia bisa mengunci mulut orang itu, ucap dari Dongli, dan itu membuat Dongli dia pun tahu kalau ini adalah hal yang luar biasa. Kakak akhirnya dia memahami pentingnya bertindak serius, pikir dari Dongli. Dan untuk si botak saat ini di mulutnya nggak bisa ngomong, mulutnya kesumpel, dan itu membuat dirinya nggak bisa melakukan apapun. Dan di sini Shogi dia pun bersiap untuk melepaskan serangan lagi, dan itu ketika Shogi dia memiliki sebuah celah, dia pun melepaskan serangan yang membuat kini si botak ya harus menahan serangan yang akan dilepaskan oleh Shogi. Dan dengan kemampuan yang dia miliki, dia pun mencoba menahan semua serangan yang datang ke arah dirinya. Dan ketika serangan itu datang, si botak tersungkur hingga ada menubruk salah satu bukit yang ada di belakangnya. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Dan apakah kalian pikir ini sudah selesai? Tidak. Ini masih panjang perselisihannya, tapi akan kita bahas. Kita lanjutkan di part lanjutannya aja. Gua agak sedikit kurang nyaman cuy take voice di sini. Nantilah gue take voice di rumah. Dan sampai jumpa di part lanjutnya. Bye, thank you.